Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 30. Cerita dimulai. Pada keesokan harinya, terlihat Yang Hua telah disibukkan dengan membersihkan rumput liar yang telah tumbuh di antara semua tanaman yang berada di Taman Jeok. Yang Hua berkata, "Aku tidak menyangka kalau bocah itu telah membuat taman kecil di tempat ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat memuaskan yang bisa aku lakukan." Saat mendengar Neng Lisang yang bertanya mengapa dia memotongnya dengan cara satu persatu seperti itu, dengan santainya Yang Hua mengatakan kalau dia melakukannya karena dia menyukainya. Namun tiba-tiba saja Yang Hua menyadari kalau Chon Muak sejak dari tadi sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan yang ia lakukan hanyalah bergelut dengan pikirannya sendiri. Lalu Yang Hua berkata, "Kau tidak usah terlalu berkecil hati setelah mengalami kekalahan melawan Tuan Muda. Sebagai seorang seniman bela diri, kau sama sekali tidaklah kalah karena aku menyadari kalau kau adalah salah satu yang terkuat pada dataran Murim. Namun hanya saja seni bela diri yang dikuasai oleh Tuan Muda telah berada pada tingkatan yang sangat berbeda." Dengan tatapan mata yang datar, Chon Muak berkata, "Sampai saat ini aku sangatlah penasaran seni bela diri apa yang digunakan Tuan Muda ketika dia membalas seranganku pada turnamen Heavenly Dragon." Mendengar perkataan Chon Muak yang begitu penasaran, Neng Lisang berkata, "Awalnya aku berpikir suatu hari nanti aku akan mengatakannya kepadamu. Namun dengan melihatmu yang begitu penasaran, maka aku akan mengatakan kalau itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai pedang meteor galaksi. Dan itu adalah seni bela diri yang berasal dari keluarga Jilpong. Dan teknik itu telah diciptakan sebagai tandingan dari 9 teknik pedang iblis malapetaka." Terlihat Chon Muak sangatlah terkejut sampai-sampai ia pun langsung mengerutkan kedua keningnya. Lalu ia berkata, "Pedang meteor galaksi dan juga keluarga Jilpong, sampai saat ini aku sama sekali tidak pernah mendengarnya." Neng Lisang berkata, "Sudah sewajarnya kalau kau tidak pernah mendengarnya. Hal itu disebabkan karena mereka sama sekali tidak terlibat dengan semua urusan yang berada pada Jianghu ini. Akan tetapi asal kau tahu, semua keluarga yang bergabung bersama faksi ortodoks sangat berhutang budi kepada keluarga Jilpong karena hanya merekalah yang memiliki sebuah kemampuan yang mampu menandingi kekuatan kultus demonik. Namun kau harus tahu, selama 20 tahun terakhir ini aku harus menjaga ayah Jeok karena dia adalah sang pewaris selanjutnya dari keluarga Jilpong. Jika kau berpikir kalau kultus demonik adalah segalanya bagi dirimu sampai-sampai kau begitu rela untuk mempertaruhkan nyawamu kepada mereka, maka aku pun telah melakukan hal yang sama kepada keluarga Jilpong." Pada sisi yang lain, terlihat Jeok telah berjalan menuju ke arah mereka. Lalu sambil tersenyum Jeok berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau tidak terlalu banyak mengetahui tentang keluargaku, sedangkan kau telah bersumpah untuk mengabdi kepada ibuku. Yang aku dengar kedua orang tuaku telah menyapamu di pagi ini, tetapi kau sama sekali tidak mengenali ayahku. Apakah mungkin kalau ini adalah pertama kalinya kau bertemu dengannya?" Chon Muak berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah serangan terakhir yang kugunakan pada turnamen itu adalah seni bela diri yang dimiliki oleh ayahmu?" Dengan santainya Jeok berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Namun aku sangat yakin sudah sangat lama kau sama sekali tidak pernah menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya di dalam sebuah pertarungan. Jadi aku berpikir kalau kau sudah merasa puas meskipun kau telah kalah." Sambil tertawa Chon Muak berkata, "Hal itu memanglah benar. Akan tetapi entah kenapa mulutku ingin mengatakan kalau ayahmu jauh lebih tampan daripada dirimu itu." Mendengar ocehan Chon Muak, Jeok pun langsung menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia kembali berkata, "Dasar sialan, sepertinya kau sama sekali tidak memiliki selera yang baik." Cerita berpindah. Terlihat Sorin telah berdiri menghadap ke jendela sembari menikmati udara segar yang berhembus di hadapannya. Akan tetapi terlihat Sorin telah menatap ke arah luar dengan tatapan mata yang begitu dingin. Namun tiba-tiba saja Sorin langsung terdiam ketika Solha yang memeluknya dari arah belakang. Lalu Solha bertanya kepada Sorin apa yang sebenarnya ia pikirkan sampai-sampai ia menjadi begitu tegang. Sorin pun berkata, "Setelah kita memasuki manor ini, aku pun bertanya-tanya uang apa yang digunakan oleh Jeok untuk membangun sebuah manor yang sebesar ini. Bahkan aku begitu penasaran bagaimana ia bisa mendapatkan sejumlah uang sampai-sampai ia mampu membangun manor ini."
Mendengar perkataan suaminya yang begitu dingin, Solha berkata, "Untuk apa kau bertanya-tanya tentang Jeok? Bukankah kau sudah tahu kalau Jeok bukanlah seseorang yang akan mengambil hak orang lain yang sama sekali tidak berdosa?" Saat mendengar Sorin yang mengatakan kalau dia memiliki sebuah permintaan, Solha pun bertanya permintaan apa yang ia inginkan. Dengan tatapan mata yang tajam, Sorin berkata, "Yang aku inginkan adalah kalau aku akan mengurus Jeok karena mimpi yang ia miliki untuk menguasai dunia ini adalah sesuatu yang sangat mustahil." Solha berkata, "Karena ini adalah sesuatu yang kau anggap mustahil, maka itulah alasannya mengapa mimpi ini merupakan sesuatu yang sangat layak untuk dikejar." Mendengar perkataan istrinya yang membela impian Jeok, terlihat Sorin langsung memalingkan tubuhnya untuk menghadap kepada Solha. Akan tetapi belum sempat ia mengucapkan kata-katanya, Solha kembali berkata, "Meskipun aku mencintaimu dan juga menghormatimu sebagai suamiku, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa menyerahkan segala sesuatu tentang anak kita kepadamu. Wahai suamiku, apakah kau tidak menyadari apabila kau menghentikan Jeok secara paksa dengan cara yang seperti ini, maka kau akan kehilangan anak kita untuk selama-lamanya?" Sambil menyentuh wajah istrinya, Sorin berkata, "Entah kenapa kau selalu saja mengkhawatirkan aku dan juga Jeok, sedangkan yang aku lakukan hanyalah memberikan sebuah jalan yang paling baik kepada Jeok." Solha berkata, "Aku sama sekali tidak ingin sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kalian karena ini bisa membuat kalian menjadi menderita." Lalu Solha bergumam, "Jika sesuatu telah terjadi kepada kalian berdua, maka aku akan turun secara langsung meskipun Jianghu ini akan dibanjiri dengan darah." Cerita berpindah karena hujan telah turun. Jeok pun mengajak Charyeon untuk mampir pada sebuah tempat sambil menikmati suara hujan yang mengguyur wilayah itu. Setelah meminum segelas minuman yang dituangkan oleh Jeok, Charyeon berkata, "Bagaimana mungkin orang-orang bisa meminum sesuatu yang rasanya seburuk ini karena rasanya sangatlah pahit?" Setelah mendengar ocehan Charyeon, Jeok pun hanya tersenyum. Lalu ia berkata, "Apakah kau tahu sebagian dari mereka yang menyukai alkohol sama sekali tidak akan meminumnya karena rasanya yang tidak enak? Tetapi hanya pecandulah yang benar-benar bisa menikmati rasanya minuman ini meskipun rasanya sangatlah pahit." Saat mendengar Charyeon yang bertanya mengapa orang-orang meminumnya, Jeok pun kembali berkata, "Pada awalnya hal ini hanyalah untuk berbagi dan juga aspek sosial. Akan tetapi ketika kau telah melewati tahapan ini, maka kau akan meminumnya untuk merasakan sensasi mabuk. Dan apabila kau sudah berada dalam kondisi mabuk, maka semua beban ataupun segala macam masalah yang kau pikul selama ini akan menghilang begitu saja." Mendengar perkataan Jeok, Charyeon bergumam, apakah mungkin Jeok mengatakan ini karena dia telah bertemu dengan ayahnya? Meskipun Jeok sama sekali tidak mengatakannya, akan tetapi yang aku lihat kalau dia sangatlah gelisah. Kemudian Charyeon berkata, "Yang aku perhatikan kalau kau begitu mahir meminum minuman yang sangat buruk seperti ini, apakah mungkin kalau lidahmu telah kaku dan mati rasa sampai-sampai kau sama sekali tidak merasa pahit dengan minuman itu?" Setelah meminum minumannya dengan penuh percaya diri, Jeok pun mengatakan kalau tidak ada sesuatu yang tidak bisa ia lakukan di dalam dunia ini. Sambil tertawa, Charyeon bergumam, apa yang ia katakan memanglah benar kalau dia bisa melakukan apa saja meskipun yang ia lakukan adalah sesuatu yang sangat mustahil. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Jeok kembali berkata, "Saat ini aku akan berusaha membawa seseorang untuk bergabung bersamaku." Namun tiba-tiba saja pada sisi yang lain terlihat sekumpulan orang telah membentak seorang perempuan yang merupakan pemilik restoran itu. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar sialan, apa yang kau katakan? Apakah kau ingin aku menunggu lebih lama lagi dari batas waktu yang aku berikan kepadamu?" Melihat kedatangan sekumpulan orang itu, Jeok pun mengatakan kalau mereka adalah para rentenir yang meminjamkan sejumlah uang kepada pemilik restoran itu dengan bunga yang sangat besar. Mereka adalah para bajingan yang termasuk ke dalam kelompok kotor yang dikenal sebagai organisasi tiga kepala. Kemudian lelaki paruh baya yang berambut panjang itu adalah sang pemimpin pasukan mereka yang bernama Sim Yanggu. Dia dikenal sebagai seseorang yang sangat kejam sampai-sampai mereka memanggilnya sebagai Sim Jahat. Meskipun kelompok mereka tidak terlalu terkenal pada wilayah Jianghu, akan tetapi mereka telah didukung oleh keluarga agung Aliansi Langit Utara. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui bahwa keluarga ortodok yang terkemuka seperti mereka telah melakukan sebuah perbuatan kotor hanya untuk menghasilkan sejumlah uang. Kemudian sambil menahan air matanya, wanita itu berkata, "Jika aku tahu kalau kau yang berada di balik semua ini, maka sudah pasti kalau aku akan memilih mati kelaparan daripada meminjam uang kepadamu." Dengan santainya Yanggu berkata, "Sebentar lagi kau akan mati kelaparan karena tempat ini akan menjadi milik kami."
Namun tiba-tiba saja terlihat seorang lelaki langsung berjalan menghampiri mereka semua sembari membawa sebuah golok. Ia pun bertanya apa yang telah terjadi sampai-sampai mereka telah membuat keributan. Wanita itu berkata, ketika bahan makanan telah melonjak, aku pun mencoba untuk meminjam uang kepada tetangga. Akan tetapi aku sama sekali tidak tahu kalau Yanggu telah berada di balik mereka. Mendengar penjelasannya, orang itu berkata, sepertinya mereka telah mempermainkan bahan makanan dalam waktu yang cukup lama. Dan ini adalah sebuah cara agar mereka bisa menjebakmu untuk meminjam sejumlah uang kepada mereka. Dengan santainya Yanggu berkata, menjalankan sebuah bisnis sudah pasti akan disertai dengan perjuangan. Jadi aku akan memberikan sebuah penawaran kepadamu, yaitu dengan bekerja sebagai bawahan kami. Yang aku lihat kalau kau memiliki sebuah kemampuan yang cukup hebat ketika kau menangani sebuah perkelahian di dalam penginapan. Dan aku akan membayarmu sebanyak 40 yang dalam 1 bulan. Saat mendengar lelaki itu yang menolaknya, Yanggu kembali berkata, dengarkan aku baik-baik, apabila kau tidak bisa melacak kami dan juga membunuh kami satu persatu, maka akan lebih baik kalau kau tidak usah bertindak dengan gegabah. Jadi pikirkanlah bagaimana keselamatan keluargamu apabila kau menentang kami. Yang aku maksud adalah apa yang akan terjadi kepada keluargamu apabila terjadi sesuatu yang tidak baik kepadamu. Akan tetapi Yanggu langsung terkejut ketika mendengar Jiok yang memotong perkataannya sembari mengucapkan kalau penawaran yang ia berikan sangatlah murah. Jiok kembali berkata, apakah kau bodoh? Kau mencoba untuk membeli seseorang yang sepertinya hanya dengan sejumlah uang yang sangat sedikit seperti itu. Dengan santainya Yanggu berkata, bukankah kau adalah anak muda yang telah memenangkan turnamen Heavenly Dragon? Sepertinya orang bodoh ini telah kehilangan rasa takutnya setelah memenangkan turnamen itu. Apakah kau menyadari siapa yang telah memberikan sebuah dukungan kepada kami? Kemudian ia pun memerintahkan kepada anggotanya untuk mengabaikan Jiok dan mengurus tempat itu dengan secepat mungkin. Tanpa pikir panjang, orang itu langsung menghancurkan sebuah meja yang ada di sampingnya hanya dengan tendangannya, sehingga membuat semua tamu yang ada di sana langsung berlarian meninggalkan tempat itu. Namun orang itu begitu kesal setelah anaknya wanita itu yang mencoba menghentikannya. Dengan lirihnya, anak itu memohon kepadanya agar dia tidak menghancurkan restoran keluarganya. Akan tetapi orang itu langsung memukulnya dengan begitu kuat sampai-sampai anak itu langsung terlempar ke belakang. Lalu sambil menarik bilah pedangnya ia berkata, dasar sialan, apakah kau berpikir kalau aku akan membiarkanmu pergi begitu saja hanya karena kau adalah anak kecil? Akan tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba saja terlihat sebuah sumpit telah bergerak dengan begitu cepat sampai-sampai sumpit itu langsung menembus kepalanya. Sontak semua orang yang ada di sana langsung terdiam begitu saja karena mereka tidak menyangka hanya dengan sebuah sumpit kepala orang itu langsung berlubang begitu saja. Kemudian orang itu mencoba untuk memalingkan pandangannya ke arah samping untuk memastikan siapa sebenarnya yang telah menyerangnya. Ternyata seseorang yang melemparkan sumpit itu adalah Jiok. Namun yang membuat mereka sama sekali tidak menyangka adalah karena Jiok melemparkan sumpit itu hanya dengan menggunakan jentikan jarinya saja. Seketika itu juga orang itu langsung tersungkur ke atas lantai dengan darah yang bersimbah di kepalanya. Kemudian Jiok pun mengambil sebuah sumpit yang lainnya. Lalu ia berkata, dengarkan aku baik-baik, biar aku yang melunasi semua hutang yang mereka miliki saat ini. Lagi pula ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepada pemilik restoran ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.